sake of economy, profit menurun hingga 18% dalam 2 kuartal ini. Harus segera dibereskan. Tiga bulan terakhir ini dividen yang saya dapatkan dari perusahaan PT Insani menurun. Mungkin bukan masalah besar. Apa perusahaan sedang mengeluarkan inovatif terbaru sehingga konsumen tidak seramai biasanya. Sepertinya saya akan menurunkan modal yang akan saya tanam di perusahaan PT Insani hingga mereka bisa menghasilkan profit yang lebih dan perusahaan bisa kembali bangkit seperti sedia kala. Saya akan menemui Pak Ahmad untuk membicarakan perihal ini. Semoga perusahaannya baik-baik saja. Di luar jadwal meeting seperti biasanya, ini ada apa ya? Karena bahan baku yang naik, sekarang operasi produksi masih kurang optimal. Mungkin karena mempengaruhi laporan perubahan nilai profit. Mungkin sih. Terima kasih sudah menghadir secara tepat waktu di rapat di luar jadwal hari ini. Tujuan saya mengadakan rapat hari ini karena ada hal yang harus disampaikan dan harus segera diselesaikan. Saya telah membaca laporan keuangan pada 2 kuartal ini, di mana profit perusahaan kita semakin menurun. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan mengenai hal yang berkaitan dengan ini? Saya Pak, mungkin semua ini berawal dari kenaikan harga bahan baku. Sudah barangnya tentu, jika harganya naik, pasti hasil yang dipasarkan akan lebih mahal lagi. Hal ini yang sejauh ini membuat permintaan pasar menurun akhir-akhir ini. Benar, tidak hanya operasi pasar saja yang terganggu, tetapi operasional karyawan juga akan terganggu. Adakah hal yang sesuai, RT? Mungkin karena selama ini karyawan tetap diberikan gaji dengan jumlah yang sama, sehingga mempengaruhi penurunan profit perusahaan. 4. Semuanya sudah jelas, dari permintaan yang menurun, bahan baku yang meningkat, dan lain-lainnya. Untuk saat ini, kita harus mengambil solusi terdekat untuk masalah hari ini. Izin Pak, 3 hari ini saya sempat mencari solusi mengenai masalah ini dan saya menemukan ide bagaimana jika kita mengganti bahan baku menjadi bahan baku alternatif seperti BPDE untuk membuat mebel tahan api misalnya, karena hal ini mengurangi adanya biaya 25% jauh lebih murah. Tunggu, sebelum menyampaikan keputusan, saya ingin menyampaikan bahwa alternatif PBDE itu sangat berbahaya untuk karyawan. Karena paparan alternatif PBDE itu dapat menyebabkan gangguan hormonal, bisa merusak kekebalan tubuh, dan juga bisa menyebabkan kanker. Dan untuk membuat keputusan baru tentang bahan baku, sepertinya kita harus melibatkan aktivis lingkungan, Pak, agar perusahaan lebih legal dan sehat. Aktivis lingkungan. Bagus. Saya akan menggunakan aktivis lingkungan ternama yang memiliki sertifikasi yang bagus. Dalam 4 hari, saya usahakan aktivis lingkungan itu datang. Baik, Pak, terima kasih. Bulan, ada berapa karyawan yang sudah bekerja di kantor ini selama 1 tahun? Dari data ini saya hitung terdapat 40 karyawan, Pak. Kalau yang 2 tahun? 2 tahun terdapat 30 karyawan, Pak. Oke. Tolong lakukan proses PHK terhadap 25 orang karyawan yang telah bekerja selama 1 tahun dan 15 orang karyawan yang telah bekerja selama 2 tahun. Karena karyawan sudah 1 tahun dan 2 tahun itu sudah mencakupi bekerja di perusahaan lain jika kita melakukan PHK. Tapi Pak, jumlah tersebut terlalu masif, Pak. Bagaimana jika hal ini menyebar ke telinga publik dan mempengaruhi nama perusahaan? Lakukan dengan cara bertahap. 1 hari 10 orang. Dengan itu, karyawan yang keluar dari perusahaan tidak terlalu mencolok. Baik Pak, akan saya laksanakan 2 hari ke depan agar tidak keliru memilih karyawan. Baik, untuk meeting hari ini saya cukupkan. Kalian boleh pergi terlebih dahulu.
Terima kasih. Halo, Selamat pagi Bu Nazel. selamat pagi Pak Ahmad. Begini Bu, perusahaan saya sedang mempertimbangkan untuk penggunaan bahan baku alternatif dalam pembuatan produk. Dan kami membutuhkan Anda untuk berkontribusi dalam perkembangan ini. Apakah bahan baku alternatif aman untuk lingkungan baik karyawan, konsumen, atau bahkan alam itu sendiri Bu? Dan kami membutuhkan keputusan terbaik untuk 1 minggu ke depan yang akan dirapatkan. Ya, kebetulan minggu ini saya tidak ada jadwal untuk observasi lingkungan. Jadi saya akan mengusahakan buat kerjasama dan berkontribusi di perusahaan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Untuk pembahasan ini, saya undang Ibu untuk datang ke kantor tanggal 27 ya Bu, agar dapat didiskusikan bersama dengan manajer produksi dan lingkungan saya. Iya, baik Pak. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Menarik. Selain perusahaan mengedepankan kesejahteraan finansial, perusahaan juga mengedepankan keselamatan dan kesehatan lingkungan. Sangat beretika. Jadi saya akan harus teliti dan tekuni untuk bisa berkontribusi dengan perusahaan ini. Bosan banget. Kenapa? Akhir-akhir ini kita ngikutin berita, tapi beritanya tuh nggak pernah tuntas. Benar juga ya. Harvey Muiz, Verdi Sambo, kemana ya perginya kabar mereka? Iya kan? Hasan coba deh lihat orang itu. Orang itu kan lagi murung nggak sih? Oh iya benar. Kenapa ya? Apa jangan-jangan dia sama temen-temennya abis kena PHK? Bentar. Aku juga 2 hari kemarin melihat pemandangan yang sama. Orang-orang keluar dari perusahaan tersebut dengan muka murung dan bawain banyak berkas. Ayo kita tanyain kenapa? Jangan deh menurutku. Apa kalau kayak gitu kita nggak terlalu ikut campur urusan mereka? Ya ayolah, kita ini kan wartawan. Yang tugas kita seperti itu. Bener? Ayo. Bentar. TV cantik. Ayo. Permisi Kak. Ya. Kami wartawan dari TV Cantik, apakah boleh mewawancara Kakak sebentar? Boleh Kak. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan apakah Kakak sudah bekerja? Nama saya Eko. Saya bekerja di PT ini juga, tapi hari ini saya kena PHK. Dan rombongan yang tadi bersama Kakak juga terkena PHK? Ya, saya dan teman-teman saya yang tadi juga ikut serta dalam PHK tersebut. Setahu Kakak, perusahaan ini telah mem-PHK sebanyak berapa karyawan? Mulai hari ini sudah mem-PHK 10 orang, dan 2 hari kemarin perusahaan juga sudah mem-PHK 20 orang Kak. Kalau Kakak sendiri sudah bekerja pada perusahaan ini berapa tahun? Saya kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Lalu apakah Kakak tahu penyebab apa perusahaan ini melakukan PHK? Dari perusahaan tersebut atau perusahaan ini tidak memberikan keterangan yang jelas Kak. Jadi dengan alasan-alasan perusahaan sedang ada kendala yang akhirnya memutuskan terpaksa mem-PHK beberapa karyawan. Padahal saya dan teman-teman saya juga bekerja sudah tidak melakukan kesalahan, sudah melakukan SOP-nya, tapi malah perusahaan melakukan tindakan tersebut Kak. Baik, sekiranya cukup. Semoga Kakak dan rekan-rekan Kakak segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Amin. Terima kasih Kak. Ya, Ada sedikit amplop Kakak. repot kasih ya Kak. Kasihan sekali ya para karyawan dari perusahaan itu di PHK tanpa informasi yang lengkap dan jelas. Sepertinya kita harus melakukan wawancara kepada perusahaan itu demi kejelasan untuk para konsumen perusahaan, bahkan investor perusahaan. Iya, jadi kita tahu lebih dalam mengenai perusahaan ini dulu. Ayo. Dan siapa CEO-nya? Iya. Wait. I found it. Oh my god. Finally guys. Aku tahu ini adalah perusahaan PT Insan Megah Pratama, di mana perusahaan itu merupakan perusahaan mebel dan elektronik yang sudah berdiri kurang lebih selama 15 tahun. Wow. Oh, dan CEO-nya saat ini yaitu Ahmad Fauzul. Kayak tahu
Besok kita cari. Itu dia. Dia ini merupakan sasaran wawancara kita besok. Kita serahkan poin-poinnya dulu ya. Oke, setuju. Oke. Oke. Cantik. Cantik, cantik, cantik. Permisi Pak, saya ada laporan terkait dengan rapat kerja kemarin. Baik, silakan duduk. Baik, saya sudah melaksanakan perintah yang Bapak berikan kemarin. Sebanyak 40 karyawan sudah saya PHK. Ini untuk laporannya bisa dibaca terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi solusi yang tepat. Tapi Pak, mohon maaf, beberapa karyawan mengeluhkan bahwa mereka mendapatkan tekanan berat karena kerjanya lembur dan gaji yang mereka dapat tidak sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Benar solusi yang sementara. Baik, ini laporan saya terima. Saya akan bicarakan kepada pihak produksi. Baik, terima kasih Pak. Kalian siapa ya? Ada perlu apa? Selamat pagi Ibu, kami wartawan dari TV Cantik ingin bertemu Pak Ahmad sebagai CEO perusahaan ini. Kami ingin mewawancarai beliau. Bisa kami bertemu? Ada apa? Kenapa ingin mewawancarai perusahaan kami? Jadi 3 hari yang lalu kami mendapati banyak karyawan perusahaan ini yang telah di PHK. Jadi di sini kita ingin mencari tahu dan mencari informasi mengenai apa penyebab semua ini terjadi. Apakah perusahaan ini sedang mengalami masalah internal dan apakah perusahaan ini telah menjalani operasional berdasarkan etika dan sebagainya. Baik. Untuk CEO-nya masih ada rapat, nanti kalau sudah selesai akan saya kabari. Bisa tunggu di ruang tamu dulu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan. Permisi Pak Ahmad. Ya, masuk. Selamat datang, Bu Nazel. Iya Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Sebentar ya, Bu Nazel. Saya hubungi manajer lingkungan dan produksi terlebih dahulu. Oh iya Pak. Permisi Bu Nazel, Iya. bisa pindah ke sini? Baik Pak. Mohon maaf ya. Nggak apa. Silakan duduk. Perkenalkan, Bu Nazel, aktivis lingkungan yang bekerja sama dengan perusahaan kita minggu ini. Baik, selamat pagi semua. Saya senang bisa bekerja sama di perusahaan ini, yaitu tentang merancang rencana bahan baku menjadi bahan baku alternatif. Saya ingin memastikan apa sih dampak lingkungan dan keselamatan kerja. Jadi alasan utama apa sih perusahaan untuk mengganti bahan baku tersebut? Selamat pagi Bu Nazel. Kami memang sedang mempertimbangkan untuk mengganti bahan baku menjadi bahan baku alternatif guna untuk efisiensi produksi dan juga mengurangi biaya. Beberapa hari lalu kami memikirkan bahwa penggunaan energi alternatif ini mengenai pengurangan biaya, namun berbahaya bagi kesehatan tubuh, baik dari perusahaan maupun konsumen. Mungkin Ibu memiliki saran yang lain? Sebelumnya saya ingin menekankan bahwa bahan baku alternatif itu tidak semuanya berbahaya. Ada beberapa bahan baku pilihan yang untuk perusahaan ini agar lebih alternatif untuk lingkungan. Seperti contohnya ada bambu dan logam daur ulang. Saya tahu perusahaan mobil ini memang berbahan dasar besi dan terlihat lebih modern. Akan tetapi ada bahan dasar baku lain yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Seperti yang saya contohkan tadi, bambu dan logam daur ulang itu bisa dipakai. Jadi modern atau tidaknya itu tergantung dari pihak produksi. Baik, saya setuju dengan Ibu. Baik Bu, Ibu memang benar. Tapi dari pihak kami juga memikirkan bagaimana karyawan yang sudah terbiasa menggunakan besi, jika diganti menggunakan kayu, maka kami juga membutuhkan proses produksi yang lebih masif lagi. Oke. Saya cukup mendengarkan dari perbincangan kalian. Sepertinya saya sudah menemukan apa yang harus saya lakukan. Berhubung 2 hari lagi kita rapat, saya harap kalian dapat mempertimbangkan tentang hal ini
Dan untuk Bu Nazel, saya harap juga bisa hadir dalam rapat tersebut. Baik, Pak. Permisi Pak, ini ada wartawan dari TV Cantik ingin mewawancarai Bapak. Sepertinya mereka mendengar bahwa karyawan kita telah di PHK. Baik, saya akan urus. Kamu udah siap? Sudah? 2 alat perekam, beberapa kamera dan lampu, pertanyaan dan lain sebagainya sudah saya siapkan. Oke, ayo ya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Uli Chan dan dengan rekan saya Hasnat Chan. Kami wartawan dari TV Cantik akan mewawancarai PT Insan Pratama yang akhir ini kabarnya sedang booming karena perusahaan tersebut telah melakukan PHK secara besar-besaran terhadap karyawannya. Untuk simak lebih lanjut, mari kita simak wawancara terhadap perusahaan ini. Selamat pagi Pak Ahmad, kami wartawan dari TV Cantik ingin mewawancarai Pak Ahmad sebagai CEO dari perusahaan Insan Megah Pratama. Baik, sebelumnya ini ada apa ya? Baik Pak, jadi 3 hari kemarin kami mencuri pemandangan karyawan dari perusahaan ini keluar dengan muka murung dan membawa berkas. Dan kami mewawancarai salah satu karyawan bahwa mereka telah terkena PHK. Ada apa dengan perusahaan ini Bapak? Ya, memang benar. Kami memutuskan kontrak kepada beberapa pekerja di perusahaan kami karena sejujurnya perusahaan kami mengalami penurunan profit, di mana pemasok bahan baku menjual dengan harga yang tinggi. Lalu apakah tidak ada solusi lain Pak selain memutuskan hubungan kerja dengan karyawan yang membutuhkan pekerjaan? Sejujurnya kita untuk solusi terdekat hanyalah ini, memutuskan kontrak kepada beberapa karyawan. Namun apakah benar-benar karyawan di perusahaan ini tidak memiliki masalah Bapak? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Karyawan yang kita PHK adalah karyawan yang sudah bekerja selama 1-2 tahun, di mana waktu tersebut sudah bisa untuk mendaftar di perusahaan lain. Lalu kira-kira solusi apa Pak untuk selanjutnya? Untuk solusi selanjutnya, kita akan mengganti pemasok bahan baku kepada pengemasok bahan baku yang lain yang lebih alternatif. Dan kita juga tidak bisa mengambil keputusan itu secara cepat, kita harus pertimbangkan lagi. Kapan perusahaan ini akan melakukan perbaruan? Dalam waktu dekat, perusahaan kita akan mengadakan rapat, di mana rapat itu ada kontribusi dari aktivis lingkungan, Bu Nazel. Dalam kontribusi itu, Bu Nazel akan menjadi saksi dalam rapat tersebut. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah wawancara yang telah kami lakukan pada PT Insan Pratama pagi hari ini. Semoga pemirsa dapat mengambil informasi yang jelas dan lengkap dan dapat mengambil hikmahnya. Dari kami, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan tetap terus simak di TV Cantik. Cantik, cantik, cantik. Kabar mengenai perusahaan PT Insan sudah menyebar di kalangan publik. Aduh, bagaimana ya yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap berinvestasi di sana? Namun selama ini perusahaan PT Insani selalu memberikan dividen yang paling banyak. Baru 3 bulan terakhir ini, dividen yang saya dapatkan menurun drastis. Dari wawancara tadi juga, Pak Ahmad beserta manajer dan aktivis lingkungan sedang mencari solusi yang terbaik buat perusahaan. Apa yang harus saya lakukan? Baik, saya akan tetap melakukan kerjasama dengan perusahaan PT Insan. Walaupun perusahaan PT Insan sedang menurun saat ini. Toh mereka tidak melakukan pelanggaran etika atau melakukan tindak pidana atau juga melakukan kejahatan. Mereka hanya masalah ekonomi saja. Saya yakin sampai keputusan itu muncul, Pak Ahmad pasti menjalankan perusahaan yang sangat baik. Saya akan menelpon Pak Ahmad sekarang juga. Halo, apa kabar Pak Ahmad? Bagaimana dengan jalannya perusahaan?
Tidak, Pak. Saya akan tetap menjalankan kerjasama dan tetap berinvestasi di perusahaan PT Insan. Walaupun PT Insan sekarang sedang menurun drastis. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Saya ingin membahas tentang keputusan yang telah kita sepakati dengan analisis yang sangat mendalam, di mana akhirnya kita dapat mengambil jalan tengah dengan menggabungkan bahan baku lama dan bahan baku baru atau bahan baku alternatif. Ya Pak, kami telah memutuskan bahwa bahan baku alternatif akan menjadi mayoritas dalam produksi perusahaan kami dengan presentase 70% bahan baku alternatif dan 30% bahan baku yang lama. Kami juga sudah percaya bahwa ini akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas produksi dalam perusahaan kami dan juga mengurangi dampak lingkungannya. Selain itu, kami juga sudah memperbarui mesin untuk menerima apa saja bahan baku yang akan dimasukkan seperti bahan baku kayu, logam, dan lainnya. Seperti ini gambarannya, Pak. Bagus. Oke. Saya ingin menambahkan bahwa bahan baku alternatif yang kami pilih ini tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Kami juga sudah melakukan penelitian sedalam-dalamnya dan kami yakin bahwa bahan baku yang kami pilih ini aman untuk digunakan dalam produksi. Saya senang bisa melihat bahwa perusahaan mempertimbangkan keselamatan karyawan dalam mengambil keputusan ini. Kami akan memastikan bahwa karyawan kami mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan bahan baku alternatif ini dengan aman. Saya sangat senang bahwa perusahaan ini membuat keputusan yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Penggunaan bahan baku alternatif yang ramah lingkungan ini akan membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Saya percaya bahwa keputusan ini akan berdampak baik kepada perusahaan, karyawan, maupun lingkungan. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi dampak dari keputusan ini dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Kami akan memastikan bahwa produksi kami akan berjalan dengan lancar dan aman dengan menggunakan bahan baku alternatif ini. Kami juga terus memantau dan meningkatkan produksi kami dan memastikan bahwa kita akan mencapai tujuan keberlanjutan kami bersama. Kami akan terus memantau dampak lingkungan dari produksi kami dan membuat penyesuaian jika perlu. Baik, saya rasa kita telah melakukan keputusan yang tepat. Saya percaya bahwa perusahaan ini akan terus berkembang dan menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dari TV Cantik. Cantik, cantik, cantik. Baik, kali ini kita berada di PT Insan Megah Pratama, di mana perusahaan ini telah mengabarkan kepada kita bahwa telah mengeluarkan produk inovasi terbaru, yaitu perpaduan antara besi, kayu, dan kain. Mari kita check it out. Selamat siang Bu Nadia. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Jadi perkenalkan, ini adalah Bu Nadia. Beliau adalah selaku manajer produksi pada PT Insan Megah Pratama. Baik, di sini kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu ada meja seperti ini. Ini didesain tersendiri ya. Ini terbuat dari kayu yang dikombinasikan menggunakan besi. Coba kita lihat, ini kayunya sangat kokoh mejanya. Terus ada apa lagi? Selain itu kami juga mempunyai kursi yang menggunakan bahan dasar kayu dan dilapisi dengan kain yang sangat tebal dan ditopang menggunakan besi. Ini sangat kokoh sekali ya. Boleh kalian silahkan dicoba? Boleh Ibu. Baik
mengenalkan kepada kami tentang produk-produk terbaru dari perusahaan ini. Ya, sama-sama. Jadi kami pamit. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang kami. Iya. Baik, sekian dari kami. Ini yang dapat kami sampaikan pada sesi hari ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat untuk kalian di sana. Dan see you dari TV Cantik, TV Cantik, 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 cantik. Dah. Oke. Ibu Pusat dan tidak mementingkan kok ceburnya nggak Bang? Aku salah. Emang apa sih nggak boleh? Ahmad, kami dari wartawan TV Cantik ingin mewawancarai Ahmad. Hey, Ahmad. saya Tahu kakak? Aku harus berusaha. Saya yang tadi juga Oke. Ini apa nih? Monyet.